Shalom, kembali lagi kita untuk merenungkan firman Tuhan pada kali ini. Pada kali ini kita akan menyambung pembahasan kitab Amos, bagian yang kedua. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami kembali untuk belajar kitab Amos, pekabaran yang kedua. Ya Tuhan, berkati kami, supaya kami memahami akan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, amin. Di dalam kitab Amos, di waktu yang lain lalu saya sudah katakan bahwa setidaknya kitab Amos punya 3 pekabaran penting. Pekabaran yang pertama sudah kita dengarkan yang lalu, bahwa pekabaran yang pertama adalah berjalankah 2 orang kalau mereka belum berjanji. Nah, pada kali ini saya akan membawa Anda untuk membahas satu pekabaran lain yang lagi. Pekabaran Amos yang kedua. Yaitu di dalam kitab Amos pasal 4 ayat 12. Amos pasal 4 ayat 12 dikatakan, "Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel." Ini adalah pekabaran yang kedua kitab Amos. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Ayat ini tidak menunjukkan, tidak berbicara tentang kita menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak. Ayat ini sedang berbicara penghukuman Tuhan yang terakhir kepada bangsa Israel. Bangsa Israel karena mereka sudah berulang-ulang kali diberikan Tuhan peringatan, namun mereka tidak juga mau dengar firman Tuhan, maka akhirnya Tuhan siap untuk bertemu dengan mereka, bukan untuk membawa kedamaian, tetapi untuk membawa penghukuman kepada mereka. Nah, di dalam ayat yang lain, kitab yang lain, Yesaya 47 ayat 3 dikatakan bahwa aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Akan tiba saatnya kalau hidup kita dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan kejahatan, Tuhan akan membalas, tidak akan disayangkan lagi. Memang Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, Allah yang penyayang. Namun kasih sayang Tuhan, kesabarannya Tuhan punya limit. Limit manusia, limit kesabaran manusia ada limitnya. Memang Tuhan bagi kita mengatakan, kita boleh katakan bahwa Tuhan itu punya limit. Panjang sabarnya Tuhan itu punya limit. Dan limit sabarnya Tuhan itu tidak ada yang dapat tanding. Tuhan boleh berikan kesempatan yang berulang-ulang kepada manusia. Manusia mungkin hanya 1-2 kali diberikan kesempatan. Tetapi Tuhan berulang-ulang. Kita kasih contoh. Di dalam kitab Amos, di dalam Amos pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, di dalam pasal ini, ada 5 kata, namun engkau tidak berbalik kepadaku. Ayat ini menunjukkan Tuhan memberikan peringatan demi peringatan, peringatan demi peringatan kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya. Tuhan mau supaya bangsa Tuhan ini, bangsa pilihan ini akan diselamatkan semuanya. Tetapi yang terjadi adalah bangsa ini sombong rohani. Mereka menganggap, kita adalah umat pilihan. Kita boleh lakukan buat sesuka hati kita. Tidak. Tuhan mau supaya bangsa ini selamat semuanya. Nah, kita perhatikan di ayat yang ke-6. Ada kata, namun kamu tidak berbalik kepadaku.
Ayat yang ke-8 dikatakan lagi, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ayat yang ke-9, namun kamu tidak juga berbalik kepadaku. Tuhan telah memberikan kepada manusia, kepada bangsa Israel, banyak penghukuman dengan tujuan bangsa ini akan kembali kepada Tuhan. Dimulai dari kelaparan, dimulai dari Tuhan berikan kutuk kepada tanaman, kering, dan sebagainya. Namun bangsa ini tidak juga, mereka tetap keras kepala. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Allah harus menghukum? Bukankah Allah itu yang kita kenal Allah yang kasih? Itu sebabnya ramai orang memberikan tanggapan bahwa Allah di perjanjian lama adalah Allah yang kejam. Allah di perjanjian baru adalah Allah yang kasih. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, di dalam kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru, Allah yang sama. Allah itu tidak pernah berubah. Allah itu tetap sama, baik kemarin, baik sekarang, ataupun di masa akan datang. Nah, kenapa Allah harus menghukum? Kehidupan Israel tidak mencerminkan status mereka sebagai umat Tuhan. Seharusnya umat Tuhan itu harus mencerminkan status milik Tuhan. Tetapi karena bangsa ini tidak mencerminkan status mereka sebagai umat pilihan, mereka harus dimusnahkan. Mereka tidak dibiarkan oleh Tuhan. Pelajaran penting untuk kita hari ini adalah, meskipun kita adalah umat pilihan Tuhan, Israel modern, jangan kita sesuka hati untuk melakukan kejahatan, sesuka hati menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup kalau kita tetap dengan kehidupan berdosa kita. Tuhan berulang kali memberikan peringatan. 5 kali kata, namun engkau tidak berbalik kepadaku. Sesuatu kata yang diulang-ulang di Alkitab punya makna yang sangat penting. Kenapa ayat ini diulang-ulang? Tuhan mau supaya manusia di zaman sekarang, kita yang mempelajari kitab ini, kita perlu berbalik kepada Tuhan. Cukuplah hanya sekali peringatan Tuhan kepada kita. Tidak usah 2-3 kali. Cukup hanya sekali. Tuhan memberikan kutuk kepada bangsa Israel. Dimulai kelaparan, kekeringan, penyakit tanaman, bahkan penghancuran beberapa kota di zaman itu. Mereka bukannya bertobat, mereka malah menentang Tuhan. Jangan pernah kita menentang Tuhan. Kalau kita punya keinginan untuk menentang Tuhan, maka Tuhan akan hancurkan kita. Tuhan sudah memberikan peringatan kepada manusia terlebih awal, sebelum penghukuman itu datang. Saya suka untuk memberikan renungan-renungan, membaca firman Tuhan di dalam kitab perjanjian lama. Karena di dalam kitab perjanjian lama banyak motivasi-motivasi rohani yang boleh membangun rohani kita. Demikian renungan kita pada kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di sorga, bantu kami untuk bertobat, tidak menentang Tuhan. Bantu kami untuk tetap mengasihi Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.